Ya, Prof. Irwandi, mungkin yang tidak kalah penting selain hilirisasi atau peningkatan nilai tambah ini adalah juga bagaimana memberikan karpet merah nih Prof, terutama terhadap para investor nih. Nah, seperti apa bentuk dukungan dari pemerintah agar investor dari luar bisa menanamkan investasinya di Indonesia? Tentunya pemerintah kita memang membutuhkan investasi, ya. Sebagai contoh, tadi kemarin kita rapat koordinasi antara Kementerian SDM, BKPM, kemudian Main ID dan PT Antam, ya, serta beberapa instansi lain tentang rencana pengembangan pabrik baterai langsung kepada kendaraan listrik, ya. Nah, ini didorong betul oleh pemerintah, di mana ada rencana dari PT Antam bekerja sama dengan LG Chem. Nah, bagaimana nanti supaya ekonomis? Nah, tentunya mereka mengusulkan ada dua teknologi. Satu teknologi tetap pirometalurgi, dari nikel mat kemudian menjadi kobalt sulfat dan nikel sulfat, kemudian menjadi prekursor dan menjadi baterai. Ya, tentunya ada di tengah jalan itu ada bahan-bahan impor juga yang akan terjadi, ya. Nah, selain dari nikel kita sendiri. Kemudian yang jalur kedua yang diharapkan betul yaitu mengenai hidrometalurgi prosesnya, yaitu memakai metode HPAL, ya, leaching, ya. Leaching. Nah, ini menggunakan, kalau yang tadi pirometalurgi menggunakan saprolite, nikel kadar tinggi di atas 1,7, ya. Kemudian yang limonite ini untuk HPAL ini menggunakan limonite yang dengan kadar nikel yang rendah, yang di bawah 1,5 mungkin, ya. Nah, jadi ini yang sedang dirintis. Bagaimana supaya berhasil? Tidak mudah karena seluruh kelembagaan dan instansi itu harus bekerja sama. Bagaimana supaya mereka masuk dan ekonomis, tidak rugi. Nah, ini kan harus dipertimbangkan dari semua aspek, baik dari aspek fiskal maupun dari aspek operasional. Nah, upaya ini tidak mudah, harus bersungguh-sungguh. Kalau memang Indonesia ini menjadi negara dengan proses industri yang mempunyai nilai lebih daripada menjual komoditas itu sendiri. Demikian Mbak Dewi, mudah-mudahan ini tercapai, ya. Ya, itu menarik sekali Prof. Ada salah satu tulisan energy have to back to energy. Jadi memang energi ini sesudah digunakan harus kembali lagi menjadi energi. Baik Prof, ini terkait mengenai acara The Fifth Save Indonesian Coal, conference kita pada siang hari ini yang memang mengangkat tema Red Alert. Mungkin harapan dari Prof. Irwandi selaku Ketua Dewan Pakar. Ya, baik Mbak Dewi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, harapannya itu Save Indonesian Coal ini, acara ini dimulai di zaman antara 2006 sampai 2012, ya, di mana ketua umumnya itu adalah saya sendiri. Kemudian sempat berhenti beberapa tahun dan sekarang ini muncul kembali dengan suatu semangat yang tinggi, ya, oleh teman-teman dari pengurus Perhapi sekarang. Ya, ini perlu kita apresiasi. Nah, ke depan sebaiknya ini ada kerjasama antara Perhapi dengan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Karena dari dulu kami melaksanakan ini selalu ada kerjasama dengan APBI, ya, saling mendukung supaya acaranya ini menjadi milik bersama, sehingga kita mau bersama-sama memajukan dunia pertambangan batubara kita. Jadi acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran setiap individu akan pentingnya konservasi energi terutama batubara. Karena selama energi baru terbarukan belum ekonomis, batubara masih menjadi energi pokok yang digunakan di Indonesia, ya. Nah, ini harapannya. Nah, jadi sekaligus saja sarannya agar digencarkan sosialisasi ke semua level, ke semua ruang lingkup, tidak hanya kepada perusahaan besar, tetapi juga ke perusahaan-perusahaan kecil menengah, mungkin juga kepada masyarakat awam yang masih tidak mengetahui
pentingnya batu bara sebagai energi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Mbak Dewi. Ya, kalau terkait mengenai Perhapi Pak, mengingat Bapak sempat 2 kali menjadi ketua umum dari Perhapi, seperti apa mungkin harapan dan juga pesan kepada seluruh rekan-rekan anggota dari Perhapi ini Pak, di usia yang sudah menginjak 30 tahun ini Pak? Ya, memang perjalanan panjang ya Perhapi yang sempat numpang di mana-mana ya tempatnya, tapi sekarang sudah mempunyai sekretariat yang permanen ya, yang bagus ya. Nah, ini kesempatan untuk mengembangkan Perhapi lebih maju ke depan. Ya, sudah banyak yang dilakukan dan ini tentu kita apresiasi ya. Saya sebagai ketua Dewan Pakar maupun sebagai mantan ketua umum sangat mengapresiasi usaha-usaha yang dilakukan oleh para pengurus yang menggairahkan anggotanya untuk ikut berpartisipasi. Nah, harapannya apa? Cuma satu harapannya, harus menjadi Center of Excellence di bidang pertambangan. Nah, maknanya sangat mendalam, usahanya harus banyak, harus bersungguh-sungguh, semua untuk memajukan pertambangan Indonesia, untuk menuju kepada negara dengan kesejahteraan rakyat yang baik, yang tentunya mengurangi kemiskinan dan lain-lain. Demikianlah para peserta dari acara ini, dan kepada Mbak Dewi, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, Prof. Irwandi, ada lagi yang ingin disampaikan Prof kepada seluruh peserta yang hadir di acara webinar kita pada siang hari ini? Ya, artinya dalam melakukan suatu usaha, jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan, harus terus-menerus, continue, harus persistence, dan harus mempunyai daya tahan sampai umur kita yang paling tua pun. Karena ada istilah, the old miner never die. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Irwandi. Jadi harus memiliki daya juang dan juga memiliki endurance yang tinggi ya Prof ya. Apapun keadaannya, meskipun saat ini kita sedang dalam keadaan yang tidak ideal, tidak stabil, namun juga harus tetap kita berpikir optimis dan juga harus selalu kreatif. Sekali lagi terima kasih Prof. Irwandi. Beliau adalah Ketua Dewan Pakar Perhapi dan sempat menjadi Ketua Umum Perhapi selama 2 periode, dan saat ini beliau adalah staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bidang percepatan tata kelola mineral dan batu bara. Baik rekan-rekan sekalian, diskusi kita belum berakhir karena pada kesempatan kali ini kita akan segera mendengarkan perumusan dari kegiatan The Fifth Safe Indonesian Coal 2020 yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Umum Perhapi, Bapak Insinyur Rizal Kasli IPM. Kami persilahkan Bapak Rizal. Tes. Ya, terima kasih Prof. Irwandi waktunya. Sekali lagi. Masih bisa ikut ya? Oh, masih bisa Prof. Kalau Prof. Irwandi masih ada waktu, kita persilakan untuk berbincang bersama dengan Bapak Rizal. Ya, saya akan ikuti ya. Terima kasih. Oke. Atau ada yang ingin disampaikan ke Pak Rizal terlebih dahulu? Kami persilakan Prof, masih ada waktunya. Dia udah lebih hebat sekarang. Terima kasih Prof. Irwandi. Langsung saja Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Dewan Penasehat Perhapi, Dewan Pakar, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan para pengurus lainnya, serta yang saya hormati seluruh anggota Perhapi dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita sudah final untuk menyelesaikan Safe Indonesian Coal yang kelima tahun 2020. Nanti sebentar lagi akan kita tutup. Dan perlu saya informasikan juga kepada Bapak Ibu-ibu sekalian bahwa Perhapi masih ada rangkaian kegiatan dalam rangka 30 tahun Perhapi untuk negeri yang
berikutnya adalah tanggal 26 September nanti kita ada anniversary Perhapi yang ke-30 yang akan kita laksanakan di Bandung, dan yang tidak bisa ikut langsung nanti akan kita siarkan secara virtual atau online, sehingga semua bisa merasakan dan merasa berbahagia dengan ulang tahun kita yang ke-30 nanti. Tadi Prof. Irwandi sudah menjelaskan mengenai sejarah dari Perhapi, saya pikir sudah cukup jelas, saya tidak perlu mengulang lagi. Kemudian selanjutnya nanti kita akan ada temu profesi tahunan yang ke-29 tahun 2020 yang akan kita laksanakan secara virtual. Karena kondisi pandemi seperti yang kita rasakan saat ini, kami memutuskan untuk tetap melakukan kegiatan secara virtual. Nanti akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 28 November, dan juga akan ada CEO Mining Talk pada tanggal 26 November. Nanti kita harapkan para CEO mining akan memberikan pandangannya, situasi terkini dan harapan-harapan serta strategi masing-masing komoditas untuk bisa melewati kondisi yang saat ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang telah bekerja siang dan malam tanpa pamrih dengan penuh semangat untuk menyukseskan acara Safe Indonesian Cool yang kelima ini. Banyak pengurus-pengurus muda kita yang cukup aktif dan bersemangat untuk menyelesaikan setiap kegiatan yang dilaksanakan Perhapi. Dan juga kepada para perusahaan sponsor yang telah memberikan dukungan penuh kepada Perhapi untuk bisa menyukseskan acara ini dan acara-acara berikutnya yang akan kita laksanakan pada tahun 2020. Nah, kemudian saya juga perlu sampaikan bahwa di tahun 2021 nanti kita juga banyak kegiatan-kegiatan utama lainnya, termasuk kita bekerjasama dengan institusi dari luar negeri. Kita juga disupport oleh World Bank dan Kedubes Kanada untuk menyelesaikan beberapa kegiatan. Untuk itu saya sebagai Ketua Umum Perhapi mengharapkan dukungan penuh dari seluruh pengurus, kemudian juga dari semua anggota yang ada dimanapun Anda berada. Nah, untuk mensemari atau merumuskan apa yang telah kita bicarakan dari tanggal dari hari Jumat yang lalu sampai dengan hari ini, nah saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan yang telah kita dapatkan dari pertemuan kita, acara kita beberapa hari. Nah, umumnya memang sudah disampaikan oleh Prof. Irwandi tadi, saya hanya menambahkan beberapa yang belum ini. Yang pertama adalah dari Menteri SDM, tadi produksi batu bara sudah disampaikan oleh Prof. Irwandi, kita sudah tahu semua bahwa untuk tahun ini merupakan tahun yang sangat challenge bagi kita, perusahaan batu bara, untuk bisa mencapai target produksi 550 juta ton pada tahun ini. Karena beberapa analis memperkirakan bahwa kita akan tidak bisa untuk mencapai level tersebut. Malah ada yang memperkirakan bahwa kita akan turun di bawah itu sekitar 40 juta atau sekitar 7,27% dari proyeksi tahun ini yang 550 juta ton. Nah, untuk DMO atau Domestic Market Obligation juga tahun ini akan mengalami penurunan, terutama yang terbesar adalah dari PLN, kebutuhan PLN, karena PLN sendiri sudah menyampaikan bahwa targetnya sudah direvisi di bawah yang sudah direncanakan. Diperkirakan PLN akan menerima atau menerima jumlah batu bara tahun ini sekitar 100 sampai 103 juta ton. Nah, harga komoditas batu bara HBA pada September itu turun lagi sebesar 1,83% menjadi 49,42 US dollar. Nah, diharapkan bahwa ini akan ada perbaikan nanti di tahun-tahun berikutnya. Nah, analis memperkirakan harga di kuartal ketiga untuk kalori 4.200 yang umum digunakan oleh pembangkit listrik itu berkisar di
di level 23,65 US dollar, dan di kuartal keempat akan naik sedikit ke level 25 atau naik sekitar 5,7%. Nah, untuk beberapa perusahaan harga batu bara ini sudah berada di bawah biaya produksi sehingga mengalami kerugian. Nah, alasan kenapa masih tertahan harga tersebut di level yang terendah, yang pertama adalah banyaknya stok batu bara di India dan di Cina. Di India saat ini ada 130 juta ton, itu dari perkiraan analis, yang berada di atas level normal 70 juta ton. Kemudian juga adanya kebijakan dari Cina dan India yang mengutamakan produksi batu bara dalam negeri. Kemudian permintaan batu bara di 2001 itu akan tumbuh atau meningkat 45 juta ton. Ya, mudah-mudahan ini bisa mulai membaik. Nah, kemudian dari segi kebijakan, arahan Bapak Presiden pada pembukaan Safe Indonesian Coal yang kelima yang Jumat lalu yang dibacakan oleh Bapak Menteri SDM. Dalam sambutannya, Bapak Presiden mengucapkan terima kasih atas dedikasi penuh Perhapi di bidang pertambangan yang akan genap berusia 30 tahun pada tanggal 21 September 2020 mendatang. Kiranya Perhapi dapat terus berpartisipasi secara aktif, memberikan masukan kepada pemerintah, serta berkontribusi secara nyata untuk menunjukkan peran para ahli pertambangan dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Nah, kemudian industri pertambangan batu bara merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia melalui kontribusi terhadap penerimaan negara, penciptaan lapangan pekerjaan, dan jaminan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dalam negeri. Saat ini lebih dari 50% berasal dari batu bara. Nah, tantangannya adalah pandemi COVID-19 ini menyebabkan penurunan permintaan dan penurunan harga yang sangat rendah dalam satu dekade ini. Tekanan terhadap isu lingkungan, terutama pengurangan emisi gas buang dan pengembangan EBT yang semakin beragam. Nah, pemerintah juga mendorong adanya hilirisasi atau peningkatan nilai tambah terhadap industri batu bara sebagai motor penggerak untuk mendukung era industrialisasi menuju Indonesia Maju 2045. Melakukan transformasi pengusahaan batu bara yang biasanya menjual raw coal untuk PLTU menjadi produk yang memiliki nilai tambah yang diperlukan industri. Presiden juga berharap Perhapi yang merupakan organisasi profesi para ahli pertambangan Indonesia agar lebih concern terhadap peningkatan nilai tambah batu bara sehingga dapat memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional. Penambangan dilakukan dengan memperhatikan good mining practice, termasuk pemenuhan kewajiban lingkungan dan tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Yang kedua adalah arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan secara langsung oleh beliau. Yang pertama, peningkatan nilai tambah di industri batu bara dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, memperbaiki current account deficit, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja. Seperti contoh, dengan adanya turunan biji nikel di Nusa Timur dapat berkembang saat ini, seperti Morowali, Konawe Utara, dan lain-lain. Kemudian PNT di sektor PNT di sektor batu bara untuk menjadi DME itu memiliki nilai tambah ekspor sebesar 1,85 kali dan metanol 2,4 kali. Metanol ini banyak digunakan untuk campuran biodiesel atau FAME. Sedangkan DME digunakan sebagai substitusi LPG yang saat ini masih diimpor. Hilirisasi batu bara menjadi DME dapat menghemat anggaran negara untuk impor energi sebesar 40 triliun per tahun. Nah, dukungan pemerintah untuk hilirisasi batu bara ini antara lain untuk proyek coal to methanol di Kaltim dan DME di Sumatera, antara lain adalah pembebasan royalti batu bara untuk feeding ke proyek tersebut menjadi 0%, kemudian tax holiday 20 tahun dan pembebasan pajak impor saat konstruksi. Sedangkan untuk proyek DME di batu bara sedang dikaji
tambahan permintaan untuk subsidi. Dalam menghadapi ketidakpastian di kondisi pasar saat ini, diharapkan perusahaan mampu untuk melakukan efisiensi cost agar dapat bersaing. Sistem penambangan direncanakan dengan baik, nah, sehingga operasi dari perusahaan ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian Bapak Menko juga mengatakan bahwa Presiden Indonesia telah berkomunikasi dengan Presiden China terkait dengan kegiatan ekspor Indonesia. Dari 300 juta ton kebutuhan dalam negeri Cina, diharapkan sekitar 100 juta dapat dibuka kembali untuk impor batubara dari Indonesia. Bapak Menko juga menginformasikan jika ada kendala dalam hal investasi dapat segera dilaporkan kepada Bapak Menko untuk dicari jalan penyelesaiannya. Berikutnya adalah arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang disampaikan langsung oleh Bapak Insur Arifin Tasrif. Yang pertama bahwa ekspor dan produksi batubara tahun ini hingga Juli 2020 cenderung menurun terhadap tahun sebelumnya pada periode yang sama. Penurunan tersebut lebih banyak disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak pada pengurangan permintaan batubara, terutama di China, India, Filipina, Jepang, dan Korea. Kemudian juga HBA turun hingga 25% dibandingkan Januari 2020, serta menjadi angka terendah sejak tahun 2009 akibat oversupply secara global. Industri batubara diimbau untuk pemakaian batubaranya dipakai dalam negeri. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada konsumsi DMO. Terjadi penurunan PNBP di sektor batubara. Realisasi per Agustus sebesar 21,2 miliar atau 67,5% dari target tahun 2020 yang sebesar 31,4 miliar. Investasi di bidang minerba juga mengalami penurunan dari target sebesar 7,8 miliar yang baru tercapai 2,1 miliar. Kemudian untuk ketahanan cadangan batubara nasional dengan tingkat produksi yang di atas 600 juta ton per tahun, cadangan batubara Indonesia diperkirakan pada tahun 2040 masih tersisa sebanyak 24,8 miliar ton. Nah, kendala utama adalah minimnya kegiatan eksplorasi greenfield seperti yang disampaikan Prof. Irwandi tadi, kemudian terhambatnya kegiatan eksplorasi dan penerapan teknologi informasi. Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah yang pertama jaminan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, kemudian peningkatan nilai tambah batubara untuk gasifikasi dan likuifaksi, nilai tambah batubara dengan coal upgrading, gasifikasi, ini PTBA dan konsorsiumnya, kemudian Bumi Resources dan Ithaka Resources dan Air Product. Juga ada perusahaan yang sudah berproduksi di Kalimantan Utara, yaitu PT Megah Energi Khatulistiwa untuk menghasilkan semi-cool. Penurunan emisi karbon akan dilakukan dengan teknologi carbon capture untuk menghasilkan metanol. Ini ada potensi 97.780 ton emisi CO2 yang dihasilkan dari PLTU Jamali, merupakan potensi untuk dapat menghasilkan metanol. Upaya konservasi batubara dilakukan dengan penerapan good mining practice, perlu dilakukan untuk mendukung jaminan suplai ke pasar domestik bahan baku industri seperti DME, metanol, syngas, semi-coke, dan lain-lain, sehingga diharapkan dapat mengurangi current account deficit. Saat ini pemerintah juga sedang menyelesaikan pembuatan 3 PP peraturan pemerintah di bidang mineral dan batubara yang sedang dibahas dan diharapkan bisa segera diselesaikan untuk mendukung kegiatan pertambangan. Kemudian oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kementerian Perekonomian, langsung disampaikan oleh Bapak Monty Giriana PhD. Beliau menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 5,32% year on year dari triwulan tahun sebelumnya sebesar 2,97.
Kemudian juga ada indeks harga saham gabungan meningkat ke 5.240 dari titik terendahnya di bulan Maret 2020. Ini sudah mulai ada perbaikan. Kemudian pertumbuhan sektor pertambangan mengalami kontraksi sebesar minus 12,25% sampai dengan awal September 2020. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa metanol dibutuhkan untuk pemenuhan mandatori B30 dan diperkirakan tahun 2020 membutuhkan metanol sebanyak 1 juta ton. Nah, dukungan pemerintah untuk pengembangan hilirisasi batu bara antara lain pemberian jangka waktu proyek peningkatan nilai tambah yang disesuaikan dengan umur ekonomi tambang, pemberian keringanan royalti sampai dengan 0%, kemudian juga serta pembebasan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau DMO. Nah, insentif tersebut telah dituangkan dalam RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas di DPR. Nah, kemudian di bidang teknologi, penerapan teknologi hilirisasi di industri batubara yang berupa coal to gas dan coal to liquid akan menghasilkan produk yang lebih profitable seperti DME, metanol, diesel, kerosin, nafta, pupuk, chemicals, dan lain-lain, di mana industri hilirisasi ini sudah berkembang cukup baik di China dan beberapa negara lain seperti Amerika Serikat. Indonesia sudah dan akan membangun beberapa industri coal conversion, antara lain di Kalimantan Utara. Tadi saya sampaikan PT Megah Energi Khatulistiwa yang menghasilkan semi dan gas untuk pembangkit listrik sebesar 30 MW. Di Sumatera akan dibangun oleh konsorsium PTBA, dan di Kalimantan Timur oleh konsorsium PT Bakri, PT Itaka, dan Air Product yang untuk menghasilkan metanol. Nah, kemudian muncul tantangan untuk industri batubara yaitu dari energi baru dan terbarukan. Pengembangan EBT yang ramah lingkungan telah dikembangkan dan diarahkan oleh pemerintah, salah satunya adalah pemanfaatan energi panas bumi dan energi surya, serta yang lainnya. Nah, pada tahun 2020, geothermal sudah menghasilkan 3.804 MW, sekarang merupakan peringkat 2 di dunia, dan direncanakan pada tahun 2025 akan meningkat menjadi 7.239 MW, atau meningkat sebesar 89,5%, sehingga nanti Indonesia akan menjadi negara nomor 1 penghasil geothermal terbesar di dunia sebagai energi listrik, yang mengalahkan USA di angka 3.639 MW pada saat ini. Untuk teknologi pembangkitan listrik, IHI Jepang sudah mengembangkan yang disebut dengan USC atau SC boiler, yang disebut sebagai World's Highest Reheat Temperature di 630 derajat Celcius atau USC boiler. IHI sudah mengembangkan untuk low rank coal application dengan high availability, high plant efficiency, kemudian CO2 reduction, eco-friendly dengan CCS teknologi, low NOx system, DNOx, dan DSOx. Nah, beberapa pandangan pelaku bisnis berusaha dalam situasi pandemik seperti saat ini, survival mode harus dijalankan. Yang bisa dilakukan oleh pengusaha adalah dengan mengelola internal perusahaan seperti peningkatan awareness terhadap kesehatan, terutama terhadap penularan COVID-19. Fokus utama adalah menjaga karyawan terpapar dari COVID-19 dengan penerapan protokol yang ketat dan langkah-langkah konsisten dan tegas harus dilakukan untuk menjaga agar operasional tidak terpengaruh COVID-19 ini. Kerjasama dengan institusi kesehatan, rumah sakit, dan pemerintah harus dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penularan COVID-19 di daerah-daerah operasi perusahaan. Lockdown bisa dilakukan bila diperlukan. Kemudian juga disarankan untuk peningkatan efisiensi dari produksi dan biaya, baik operasi dan overhead. Harga tidak bisa dikontrol karena merupakan faktor eksternal dari perusahaan. Untuk pengembangan bisnis hilirisasi batubara, pengusaha yang bergerak di hilirisasi batubara masih mengharapkan adanya insentif baik fiskal maupun non-fiskal dari pemerintah, sehingga proyek ini dapat segera menguntungkan untuk dikembangkan di Indonesia.
Kemudian perusahaan pertambangan harus bisa mentransformasi bisnisnya secara efisien dan berdaya saing tinggi, terutama dengan memanfaatkan teknologi informasi atau IoT sehingga bisa membantu efisiensi operasional, baik perencanaan, produksi, maintenance, cost, kontrol, dan pelaporan yang efektif dan efisien. Kemudian pengambilan keputusan yang lebih cepat. Nah, teknologi konservasi batu bara sudah berkembang dengan baik saat ini. Salah satunya adalah metode penambangan dengan sistem auger mining dan lain-lain, sehingga batu bara kategori marginal masih dapat ditambang untuk menambah neraca cadangan batu bara. Hal ini sudah diterapkan di beberapa perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Timur. Dari segi finance dan kebijakan fiskal, beberapa institusi pendanaan menyatakan akan menarik diri dari industri berbahan bakar fosil, tetapi institusi perbankan nasional masih tetap mensupport, mendukung, dan mengikuti dunia bisnis nasional. Pemerintah akan menyiapkan kebijakan fiskal untuk mendorong tumbuhnya industri hilirisasi batubara nasional, antara lain adalah insentif fiskal berupa tax holiday, insentif PPN atau PPNBM, pembebasan biaya masuk tarif 0% untuk produk TKDN minimal 40%, kemudian royalti batubara 0% untuk jangka waktu tertentu. Tax allowance berupa pengurangan penghasilan neto 30%, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, kemudian tambahan kompensasi kerugian dan pajak dividen. Nah, tantangan dan peluang. Nah, volatilitas demand dan harga yang tinggi, risk di bisnis batubara masih tinggi. Pengusaha harus melakukan inovasi teknologi, diversifikasi produk, dan terobosan untuk pengembangan teknologi baik penambangan maupun pengolahan dan pemurnian. Implementasi peraturan emisi gas buang dari pembangkit listrik berbasis batubara yang lebih rendah, memerlukan spesifikasi batubara dengan kandungan sulfur yang rendah, dan memerlukan pengembangan teknologi pembangkitan yang ramah lingkungan. Untuk PLN, inovasi dan teknologi coal upgrading dan coal blending sangat diperlukan untuk menjamin kualitas coal supply. Kemudian ada lagi mengenai FABA atau fly ash dan bottom ash yang masih merupakan kategori limbah B3 yang memerlukan biaya tinggi untuk penanganannya. Ini perlu disarankan untuk ditinjau kembali penerapan status limbah B3 tersebut. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dari beberapa hari yang sudah kita laksanakan, dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Rizal Kasli, Ketua Umum Perhapi periode 2019-2021 yang tadi baru saja membacakan rumusan terkait kegiatan dari The Fifth Safe Indonesian Coal 2020. Ada beberapa poin menarik tentu saja terkait mengenai peluang dan juga tantangan di industri pertambangan, khususnya adalah batu bara baik dari domestik maupun global. Terakhir Pak, ada yang ingin disampaikan sekali lagi kepada peserta yang terhubung melalui aplikasi virtual? Saya mengucapkan terima kasih kepada antusiasme para peserta yang mengikuti kegiatan Safe Indonesian Coal kelima tahun 2020 ini, dan juga saya mengapresiasi kerja keras panitia dan teman-teman dari vendor yang telah berjuang siang malam untuk mensukseskan acara ini, terkhusus juga kepada para pengurus Perhapi semuanya. Terima kasih. Semoga di acara yang akan datang kita bisa melaksanakan dengan lebih baik lagi. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Rizal Kasli, Ketua Umum Perhapi periode 2019-2021, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Irwandi apabila masih bergabung bersama dengan kita, Ketua Dewan Pakar dari Perhapi yang telah menyediakan waktunya untuk berbincang dan juga memberikan insight terkait mengenai Perhapi dalam perjalanan usia 30 tahun dan juga seperti apa tantangan dan juga peluang yang bisa kita optimalkan di industri pertambangan khususnya batubara di tanah air dan juga Perhapi sebagai perhimpunan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, seluruh rekan-rekan peserta seminar pada sore hari ini, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung di acara The Fifth Safe Indonesia
Indonesian Coal 2020. Tentu saja saya Dewi Kumala atas nama seluruh panitia dari Perhapi mengucapkan terima kasih atas bergabungnya Bapak dan Ibu sekalian seluruh peserta di acara conference kita pada sore hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-30. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Perhapi di usianya yang ke-30. Semoga selalu bisa memberikan insight, bisa memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan dan juga kemajuan industri pertambangan khususnya batubara di Indonesia. Saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sukses selalu untuk kita semua. Selamat ulang tahun Perhapi. Terima kasih Mbak Dewi. Pada kesempatan yang baik ini dan sekaligus mewakili Bapak Presiden acara Indonesian Coal Conference Save Indonesia Coal kelima tahun 2020 secara resmi terbuka. Selamat mengikuti konferensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pengurus Perhapi dalam rangka ulang tahun ke-30 Perhapi akan menyelenggarakan beberapa event besar. Yang pertama adalah Indonesian Coal Conference atau Save Indonesian Coal yang kelima yang akan kita laksanakan pada tanggal 11 sampai 18 September 2020. Nah, kemudian yang kedua adalah ulang tahun Perhapi yang akan kita laksanakan pada tanggal 21 September 2020. Nah, kemudian Sara Sayang Perhapi akan kita laksanakan pada tanggal 26 September 20 di Bandung. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Temu Profesi Tahunan Perhapi yang ke-29 yang akan kita laksanakan secara virtual pada tanggal 11-27 November tahun 2020. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Mining CEO Talk yang akan kita laksanakan pada tanggal 17 November 2020. Diharapkan para ahli pertambangan Indonesia dan stakeholder agar dapat memberikan kontribusi yang positif untuk memajukan pertambangan Indonesia, khususnya industri batubara, sehingga partisipasi untuk memajukan perekonomian Indonesia serta menyejahterakan bangsa Indonesia. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 untuk Perhapi. Sudah 30 tahun berjalan dan semoga keberadaan Perhapi di Indonesia akan terus memberikan manfaat bagi bangsa kita. 2020 akan diwarnai dengan serangkaian acara di mana pada bulan ini, September, kita akan memulai dengan Indonesia Coal Conference, Saving Indonesia Coal, yang adalah dengan virtual ini para peserta bisa mengikuti seminar ini di luar schedule, jadi dalam waktu 24 jam kapan secara fleksibel bisa diikuti. Kapanpun Anda berada dan kapanpun Anda selama tanggal 11 sampai 18 September Saving Indonesian Coal Conference ini bisa diikuti dari mana saja. Baiklah para peserta, Bapak Ibu sekalian semuanya, kami mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak yang telah mensukseskan terselenggaranya event ini. Dan dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan konferensi batubara kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dalam acara Save Indonesian Coal yang kelima. Mengharapkan kehadiran para peserta Bapak Ibu sekalian, para pelaku usaha industri pertambangan batubara, para akademisi, para praktisi dari berbagai bidang dapat berkontribusi untuk kelancaran acara ini. Semoga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan di usia yang ke-30 tahun
Perhapi untuk negeri diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk mendukung kemajuan negara tercinta Republik Indonesia. Jayalah perkembangan Indonesia, lewat karya tulus putra-putri bangsa, menghargai para teknokrat Indonesia, putra-putri ibu pertiwi. Jayalah perkembangan Indonesia, lewat karya tulus putra-putri bangsa, menghargai para teknokrat Indonesia, putra waris negeri. Pamitkan ilmu demi citra bangsa, bukti prestasimu di pentas dunia. Bangunlah citamu di bawah Nusantara, tegakkan keadilan di pelosok negeri, demi kejayaan perkembangan Indonesia. Pamitkan ilmumu demi cipta bangsa, bukti prestasimu di pentas dunia. Bangunlah citamu di bawah Nusantara, tegakkan keadilan di pelosok negeri, demi kejayaan perkembangan Indonesia. Jayalah perkembangan Indonesia, lewat karya tulus putra-putri bangsa. Wahai kau para teknokrat Indonesia, putra-putri ibu pertiwi. Jayalah perkembangan Indonesia, lewat karya tulus putra-putri bangsa. Wahai kau para teknokrat Indonesia, putra waris negeri. Pamitkan ilmumu demi citra bangsa, bukti prestasimu di pentas dunia. Bangunlah citamu di bawah Nusantara, tegakkan keadilan di pelosok negeri, demi kejayaan perkembangan Indonesia. Pamitkan ilmumu demi citra bangsa, bukti prestasimu di pentas dunia. Bangunlah citamu di bawah Nusantara, tegakkan keadilan di pelosok negeri, demi kejayaan perkembangan Indonesia. Jayalah, jayalah perkembangan Indonesia. Jayalah, jayalah perkembangan Indonesia.
PPSDM Geominerba adalah sebuah lembaga diklat di bawah Kementerian ESDM. Kami berdiri untuk memastikan pengelolaan pertambangan berada di tangan para profesional yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk pengelolaan pertambangan yang tepat guna dan berkesinambungan, serta pertambangan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem alam di sekitarnya. Terletak di Bandung, kota pariwisata yang merupakan pusat industri kreatif Indonesia. PPSDM Geominerba menyelenggarakan berbagai diklat profesional berbasis kompetensi. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, PPSDM Geominerba memiliki ruang kelas yang dilengkapi dengan perangkat audiovisual. Kami memiliki berbagai macam peralatan penunjang diklat, dari yang sederhana hingga alat yang mutakhir.